Selama berabad-abad, Selat Malaka berfungsi sebagai pintu gerbang yang menghubungkan dua samudera besar, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan panjang sekitar 900 km dan lebarnya yang hanya 2,8 km di beberapa titik, selat ini menjadi salah satu jalur laut paling strategis dan sibuk di dunia. Kapal-kapal yang melewati Selat Malaka mengangkut 30% dari seluruh barang yang diperdagangkan secara global, dengan nilai total antara 3 hingga 4 triliun USD setiap tahunnya. Di balik angka yang menakjubkan, ada ketegangan geopolitik yang semakin meningkat di kawasan ini, melibatkan kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China. Tidak ada jalur pelayaran lain di dunia yang sebanding dengan kepentingan Selat Malaka. Terletak di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, selat ini menjadi jalur vital bagi ekonomi global. Kapal tanker minyak yang menuju Jepang, Korea Selatan, dan Cina, serta kontainer berisi produk elektronik dan komoditas lainnya dari Eropa dan Timur Tengah, semuanya melewati Selat Malaka. Rantai pasokan global sangat bergantung pada kelancaran lalu lintas di jalur sempit ini. Kecelakaan atau gangguan kecil apapun dapat menyebabkan bencana ekonomi global. Hal ini seperti yang sudah menimpa terusan Suez pada 2021 lalu. Dapat dengan mudah terganggu hanya dengan satu kecelakaan yang mengakibatkan terblokirnya terusan Suez selama seminggu penuh. Saking pentingnya jalur perdagangan di Selat Malaka, Amerika Serikat yang berjarak lebih dari 14.000 km dari Selat Malaka ikut memantau kawasan ini. Dengan basis militer semi-permanen di Singapura, Malaysia, dan Filipina, Amerika Serikat berusaha menjaga stabilitas kawasan dan memastikan bahwa China tidak memiliki kendali penuh atas jalur perdagangan penting ini. Di sisi lain, China melihat kawasan ini sebagai ancaman terhadap kepentingannya. Ketergantungan China pada Selat Malaka membuat mereka rentan terhadap blokade yang mungkin dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya di Asia Tenggara. Untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Malaka, Thailand telah mengusulkan pembangunan sebuah terusan yang akan memotong jalur pelayaran yang ada dan menyediakan rute alternatif. Proyek ini disebut Terusan Kra. Terusan ini akan dibangun di tanah sempit yang menghubungkan Semenanjung Malaya ke daratan Asia. Terusan tersebut diperkirakan akan memiliki lebar 400 meter dan kedalaman 25 meter, serta seluruhnya akan dibangun di permukaan laut. Karena hal inilah, Terusan Kra tidak memerlukan sistem kunci yang rumit seperti yang digunakan pada Terusan Panama. Rencana pembangunan terusan ini sebenarnya bukanlah hal baru. Sejak abad ke-17, gagasan ini telah diusulkan oleh beberapa penguasa Thailand. Tetapi teknologi pada saat itu belum memungkinkan. Selain keterbatasan ekonomi, perjanjian dengan kerajaan Inggris juga menjadi penghalang besar. Inggris yang saat itu menguasai Malaysia dan Singapura tidak ingin ada saingan yang dapat mengancam dominasi maritimnya di kawasan tersebut. Akibatnya, proyek terusan ini terus tertunda selama berabad-abad. Namun setelah era kolonial berakhir, dan dengan bantuan pendanaan dari China, Thailand melihat kesempatan untuk mewujudkan mimpinya. Pada tahun 2015, akhirnya ditandatanganilah nota kesepahaman antara Thailand dan China atas pembangunan proyek Terusan Kra. Jika terusan ini berhasil dibangun, akan ada penghematan besar dalam waktu pelayaran. Terusan Kra diperkirakan akan memotong waktu pelayaran hingga 3 hari dan mengurangi jarak tempuh setidaknya 1.200 km. Bagi Thailand, hal ini akan membawa keuntungan ekonomi yang besar, menjadikan negara ini sebagai pusat logistik dan perkapalan dunia, seperti halnya Singapura. Untuk China, terusan ini memberikan keuntungan strategis besar. Mereka akan memiliki rute alternatif untuk ekspor dan impor barang tanpa harus bergantung pada Selat Malaka yang dikelilingi oleh kekuatan militer Amerika Serikat dan sekutunya.
Di balik potensi keuntungan yang besar, pembangunan proyek terusan Kra diperkirakan akan membawa dampak yang sangat merugikan bagi Thailand sendiri. Salah satu masalah utama adalah kerusakan ekosistem yang tak terhindarkan akibat pengerukan besar-besaran untuk membangun terusan. Hutan mangrove yang menjadi habitat penting bagi berbagai spesies akan terancam punah, dan keseimbangan ekosistem laut di sekitarnya akan terganggu. Selain itu, ribuan warga yang tinggal di sekitar jalur terusan harus diusir dari rumah mereka untuk memberikan jalan bagi proyek tersebut. Penggusuran ini diperkirakan akan memicu ketegangan sosial yang besar, terutama di wilayah selatan Thailand. Provinsi-provinsi di selatan, yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan beretnis Melayu, merupakan rumah bagi banyak kelompok pemberontak yang memperjuangkan negara Muslim merdeka. Pembangunan terusan di sebelah utara wilayah tersebut akan memutus hubungan mereka dengan bagian negara lain dan memungkinkan mereka memperluas pergerakan kemerdekaan mereka. Bukan hanya itu, pembangunan terusan ini juga memicu konflik regional. Negara tetangga seperti Singapura, yang selama ini menjadi pusat pelayaran utama di Asia Tenggara, akan merasa terancam oleh keberadaan terusan ini. Dengan potensi hilangnya sebagian besar pendapatan dari pelabuhan, Singapura kemungkinan besar akan menentang proyek ini. Bahkan ketegangan antara Amerika Serikat dan China di kawasan tersebut bisa semakin meningkat, mengingat China adalah pendukung utama proyek ini. Setelah mempertimbangkan semua masalah yang mungkin timbul, Thailand akhirnya memutuskan untuk menunda proyek terusan tersebut. Ternyata, kerugian yang dihasilkan jauh lebih besar dari manfaatnya. Sementara itu, China telah menemukan jalur alternatif lain untuk menghindari Selat Malaka melalui investasi besar-besaran di Pakistan dan Pelabuhan Gwadar. Namun, tidak semua harapan hilang bagi Thailand. Sebagai alternatif dari terusan, muncul proyek pengganti yang disebut sebagai jembatan darat. Proyek ini bertujuan untuk menghubungkan pantai timur dan barat Thailand dengan infrastruktur canggih, termasuk pelabuhan, rel kereta api, dan jaringan pipa sepanjang 90 km. Meski biaya yang dikeluarkan diperkirakan sama besarnya, yakni sekitar 28 miliar USD, jembatan darat ini dinilai lebih bermanfaat bagi Thailand. Bahkan konstruksi diperkirakan akan menciptakan sebanyak 280.000 lapangan kerja. Angka sebanyak ini hanya dihitung di 2 provinsi saja. Belum lagi provinsi lainnya yang dilewati proyek tersebut. Dengan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan dan tanpa perlu melakukan pengerukan besar-besaran seperti pada terusan, jembatan darat ini dipandang sebagai solusi yang lebih aman dan berkelanjutan. Proyek ini diharapkan dapat dimulai pada tahun 2026 dengan sebagian besar jembatan diperkirakan berfungsi pada tahun 2030 dan selesai sepenuhnya pada 2039. Jika proyek ini berhasil, Thailand akan memiliki peran penting dalam rantai pasokan global, mirip dengan posisi yang selama ini dipegang oleh Singapura. Dengan memanfaatkan letak geografisnya yang strategis, Thailand akan menjadi pusat logistik yang mampu melayani perdagangan internasional dengan lebih efisien. Jalur kereta api dan jaringan pipa yang dibangun akan mempermudah transportasi barang antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, memperkuat posisi Thailand dalam ekonomi global. Bagi China, proyek jembatan darat ini tetap memberikan keuntungan besar. Meski tidak sebesar pembangunan terusan, China masih bisa mengurangi ketergantungan pada Selat Malaka dan memiliki rute alternatif untuk mengamankan pasokan energi dan barang-barangnya. Tanpa ketegangan geopolitik yang berlebihan, proyek ini menjadi pilihan yang lebih damai bagi kawasan tersebut.